1 tahun bersama kita, apa yang bisa rasakan? Iya. Kembali. Ini podcast, harusnya saya nanya. Kalian sudah di Sentosa itu 1 tahun lebih. Iya. Nah, apa yang kalian rasakan? Saat ini siapa dulu nih, saya atau adik? Dari sini ke sini ya. Oke. Oke ya. Dari adik. Yang saya rasakan ya senang sih karena bisa ketemu teman gitu kan yang sefrekuensi, dan juga ketemu guru-guru yang memang ngajarnya itu pakai kasih banget, nggak sekedar cuma ya udah gue guru lo murid, kita belajar dan mengajar, nggak cuma itu, tapi benar-benar mengajar itu pakai kasih, jadi kita juga nyaman gitu kan. Bukan pakai buku. Bukan. Pakai kasih. Oke, dari Mega. Sama ya, perasaan pertama itu kita saya tuh lebih merasa berguna sih di sini. Lebih merasa Berguna. Ya, soalnya sebelumnya saya kayak nggak ada dampak aja di sekolahan gitu. Kayak anak-anak murid lain kayak biasa pulang pergi sekolah udah gitu doang. Tapi sekarang kayak lebih berguna juga, lebih keubah mindset saya. Oke, kalau Tabita? Saya ini seperti yes, ini yang gue mau dari dulu. Ini jawaban Tuhan buat gue gitu. Jadi apakah masuk Sentosa waktu itu memang ini hal yang kamu mau? Bukan. No. Tapi Tuhan menjawab doa saya dengan melalui awal yang emang tadinya tuh Nggak enak. nggak enak. Terus tiba-tiba ternyata ini tuh tujuan Tuhan buat awal yang gak enak ini. Awal yang nggak enak itu apa sih, Tabita? Tapi aku punya 2 pilihan waktu itu. Mau masuk Sentosa atau mau masuk sekolah satu lagi yang biayanya lebih mahal, tapi jurusannya yang aku mau, multimedia. Dan di situ yang bikin aku kayak, aduh aku mau kemana? Mau ngikutin Sentosa yang emang bukan yang aku mau jurusannya, tapi lebih murah, nggak jadi beban buat keluarga aku. Atau mau masuk multimedia di sekolah lain yang biayanya tuh lebih mahal. Dan tapi itu yang kamu mau, maksudnya di sekolah lain? Iya. Waktu milih Sentosa bagaimana perasaan kamu? Terpaksa. Nggak ada pilihan lain karena nggak mau jadi beban, jadi aku milih Sentosa buat nggak jadi beban, nggak terpaksa. Nggak terpaksa. Kalau Mega? Awalnya nggak pernah ada di dalam hidup aku, cita-cita aku ya SMK masuk Sentosa, karena beberapa di rumah aku reputasi sekolah ini juga cukup lumayan Jelek gitu ya. Ya, waktu pertama kali masuk kayak Sentosa tuh rasanya kayak gimana ya, saya marah karena 3 kali saya baru kali ini masuk sekolah, 3 kali ini saya ditolak gitu. Juga kan saya sama Reja berdua ya. Kamu kembar ya? Iya, kembarannya Reja sekolah juga di sini. Berdua masuk swasta kan ya nggak pakai duit ya, maksudnya nggak kayak negeri gratis kan. Ya, betul. Bisa pakai uang monopoli juga. Mamanya juga tidak bisa, ya warna-warni. Tuh, saya lupa jadinya. Oke, jadi karena masuk swasta pakai uang dan kamu adalah kembar. Ya. Jadi apakah itu beban untuk satu tantangan untuk keluarga kamu? Ya, bahkan waktu itu juga saya juga sempat kayak udahlah salah satu ngalah aja, saya nggak usah sekolah gitu, kayak gitu. Terus juga, tapi mama bilang sama saya, walaupun gimana pun juga, walaupun mama kayak mama banting tulang, kamu tetap harus sekolah karena buat masa depan yang lebih baik lagi. Karena kata mama, cukup mama aja yang kayak gini, kamu nggak usah, bahkan mama nggak mau kejadian masa ini keulang lagi. Bahkan kata mama juga, nanti kalau kamu udah besar, anak kamu nggak boleh sampai ngerasain apa yang kamu ngerasain. Anak kamu nggak boleh sampai kayak kepusingan karena nggak masuk negeri, terus kamu juga kepusingan karena nggak bisa bayar swasta gitu kan. Dan akhirnya
cari akhirnya yang paling murah itu kan sekolah Sentosa Miss. SPP-nya juga lumayan kan, karena juga nilai saya juga lumayan karena ada potongan 80 kan, jika naik kan nilainya itu 80. Kebetulan saya hampir 80 nilainya, jadi saya setengah gitu. Oke. Kalau Adek? Sama sih kayak Mega dan Tabita, nggak ada kepikiran buat masuk sekolah Sentosa gitu, karena ya sekolah Sentosa kan swasta gitu kan. Tadi Mega udah bilang juga ya bayar harus pakai duit gitu, dan aku terlahir bukan dari keluarga yang banyak duit gitu kan, jadi mikir banget sih pas 5 menit PPDB final penutupan dan ternyata nama aku kegeser tuh bener-bener itu banget, beku banget rasanya. Jadi itu aku langsung nangis sendiri gitu kan, kayak Mikir mau sekolah di mana? iya, aku bilang ya aku bodoh, aku nggak bisa masuk negeri, aku bodoh. Tapi ibu bilang kamu nggak bodoh, kamu pintar. Dan aku juga mikir nggak mau lanjut sekolah. Aku ngomong sama ibu aku nggak mau lanjut sekolah, tapi hati aku nolak. Aku pengen sekolah angkat derajat orang tua. Dan aku udah nemu salah satu sekolah di daerah Tanjung Priok, dan itu udah bayar formulir juga gitu kan, tinggal isi dan kasih. Ternyata Allah punya rencana lain. Tiba-tiba salah satu mama dari temanku bilang masuk sini aja gitu, biayanya lumayan terjangkau. Dan disitu aku mikir, oke, aku harus sekolah. Aku pengen bagiin raya ibu gitu, pengen angkat derajatnya. Terus ya udah akhirnya masuk di Sentosa, dan kebetulan dapat potongan uang pangkal juga dan lumayan meringankan. Kita kira aku bertahan sampai sekarang, dan awalnya aku niat mau 6 bulan aja di sini 1 semester, habis itu aku pindah negeri. Ternyata nggak bisa, berat banget buat tinggal di Sentosa gitu. Dan tadinya kamu nggak pengen masuk Sentosa, malah kenapa setelah 6 bulan kamu jadi berat tinggal di Sentosa? Nyaman. Apa yang buat nyaman? Dari gurunya, dari teman-temannya, dan aku baru pertama kali sekolah ngerasain temen tuh bener-bener temen gitu. Kayak waktu SD, SMP tuh kayak ya udah temen gitu, temen biasa, tapi di SMP ini bener-bener merasa temen, support banget gitu. Dari guru juga kayak gitu, nggak cuman ya udah ngajar pelajaran, enggak, tapi bisa jadi orang tua kedua gitu di sekolah. Kalau Mega? Sama sih Miss. Dulu rencananya cuma 1 semester. Kelas 1, kelas 7, semester 2 aku rencananya mau pindah. Tapi karena juga gak dapat bangku kosong lagi saat itu, akhirnya aku putusin ya udah kelas 2 aja pindahnya. Tapi pas ada kesempatan, ada bangku kosong, dan udah ikutin nih semua syaratnya, udah pertama udah lolos juga kan. Aku juga sempet cerita sama Miss aku lolos kayak seleksi 1, tapi rasanya hambar Miss, kayak apa ya, bahkan saya sempet ngomong ke diri saya lewat kaca, ini loh, ini mimpi lu, Ini sesuatu yang pernah iya, kamu harapkan dulunya. ini gitu. sesuatu yang lu nangisin. Sekarang kenapa rasanya kayak aduh nggak ada rasa gitu, kayak hambar aja gitu, kayak ya gitu. Akhirnya saya putusin tetap di sini karena kata mama, dimanapun kamu berada, Mutiara akan menjadi tetap Mutiara. Terus juga kata yang nguatin mama dari mama nguatin aku tuh, kamu tuh nggak butuh, walaupun kamu tuh anak papa paling baik, kata itu. Jika kamu nggak masuk negeri, itu tuh bukan satu masalah, karena kamu bisa berkembang di mana aja. Papa yakin mimpi kamu masih panjang. Kalau kamu berhenti sekolah di sini, kamu lebih itu bakal ngecewain mama banget, karena mama harapan mama, mimpi mama cuman
buat kamu lebih baik dari mama, supaya nanti kalau mama udah gak ada, kamu bisa andalin diri sendiri. Kamu udah gak tergantung sama mama dengan pendidikan, dan untuk dapetin itu semua kamu butuh pendidikan yang tinggi. Kamu harus sekolah yang tinggi, dan mama gak apa-apa makan nasi sama garam kan katanya. Yang penting kamu harus sekolah, yang penting kamu harus lanjutin mimpi kamu. Gak peduli, mama gak peduli berapapun biayanya, mama tetap bakal usahain kalian berdua. Terus apa sih sebenarnya yang ada di Sentosa yang membuat mimpi kamu masuk ke negeri itu berubah? Dulu mindset sih, Miss. Dulu aku dulu paling pantang banget namanya deket sama guru. Karena dalam pikiran aku, orang yang deket sama guru adalah orang yang beruang. Karena itu selalu terjadi di setiap kehidupan aku, kayak sehari-hari. Pokoknya aku mikir kalau orang susah itu tuh gak akan bisa dapetin itu semua. Gak bakal dapet simpati deket sama guru. Iya. Tapi di sini aku merasa bukan uang, tapi gimana cara lu bersikap, gimana komitmen lu, gimana cara lu berpikir, gimana sopan santunnya lu gitu. Terus juga di sini aku merasa terlibat banyak sih di event-event Sentosa gitu. Karena kan setiap Sentosa ngadain event pasti anak murid di itu kan kayak diajak. Ya, di situ sih lebih. Kalau Tabita, dulu awalnya kamu nggak pengen masuk Sentosa, dan sekarang bagaimana perasaan kamu setelah setahun? Senang, lebih ke ini tuh jawaban Tuhan gitu. Terus kayak aku juga sama kayak Mega punya pengalaman di sekolah lama SD SMP itu gurunya nggak bersikap dengan kayak kekeluargaan, kayak seperti kayak apa tadi peribahasa yang sekolah adalah rumah kedua. Itu aku nggak pernah ngerasain kayak gitu, selalu dibeda-bedakan karena mata pelajaran kayak kepintaran. Aku lemah banget di matematika, dan sedangkan beberapa guru itu suka sama anak yang pintar matematika, dan aku enggak, jadi aku nggak dilihat gitu, kayak merasa kecil. Jadi ya udah. Terus pas di Sentosa aku pas awal MPLS, pas suatu mungkin awal MPS, salah satu kakak kelas bilang kalau Sentosa tuh gini-gini, terus gurunya juga baik gini. Aku ngerasa kayak di situ hati aku kayak cuman omong kosong doang, gue nggak bakal dapet kayak gitu karena gue nggak pinter matematika atau IPA. Dan situ ternyata tuh enggak. Setelah 2 bulan kayak ketemu saat itu kan, ternyata ada yang beda dari guru-guru yang pernah aku remehin. Kalau semua guru tuh sama nilai anak tuh dari apa kepintarannya. Dan di sini emang ngerasain kayak bener keluarga banget. Dan situ aku nungguin kepercayaan aku buat membuka diri, dan juga ketemu teman-teman yang sefrekuensi. Itu sih. Setelah setahun di Sentosa, apakah kamu masih merasa menyesal seperti ketika kamu pertama kali daftarin diri kamu di Sentosa? Enggak. Karena ini tuh jawaban dari Tuhan setiap doa aku. Yang aku inginin tuh Tuhan jawabnya nyata di sini. Jadi aku nggak merasa kesel, malah kayak aku tuh berterima kasih banget sama Tuhan karena Tuhan punya rencana yang baik banget, yang luar biasa banget. Walau sebenarnya itu kita tuh nggak berbeda kok. Kita selalu bertanya kok Tuhan jalannya tuh kayak gini. Kenapa nggak gini aja, itu lebih mudah gitu. Ternyata Tuhan punya tujuan di balik semua itu, dan itu yang aku dapet. Kadang-kadang jalannya nggak seperti apa yang kita inginkan. Iya. Ade,
apa aja yang kamu dapat selama setahun di Sentosa? Perkembangan apa aja? Jadi kamu bilang kan dari Mega juga ada bilang aku nggak merasa nggak berguna, sekarang aku berguna. Selama di Sentosa ini apa aja yang kalian dapat dari adik dulu? Merasa pola pikirku lebih bagus daripada sebelumnya. Pola pikir yang dulu itu kayak gimana? Ya gimana ya, bingung juga jelasinnya. Ya intinya Nggak percaya diri kah atau minder? ya bener banget. Dan dulu aku sempat dibully ya karena fisik, dan di Sentosa ini aku nggak nemuin yang kayak gitu lagi gitu, kayak semua tulus temenan sama aku gitu, nggak lihat fisik, nggak lihat latar belakang keluarga. Dan dari percaya diri ya aku dapet banget di sini, karena ya emang bener yang tadi Mega bilang gitu, setiap ada acara kita dilibatin, ya itu sih yang bikin percaya diri aku tuh lebih naik. Itu aja sih. Kalau Mega? Yang sama sih, mindset. Mindset. Atau dari skill, dari Ya, skills. Aku juga ngerasa di sini aku lebih percaya diri dalam hal menulis, karena beberapa dulu ada masa kelam di mana aku dibilang kamu gimana jadi bisa penulis, kamu masih kurang nulis, dan di situ aku sempat berhenti nulis. Aku rasa ya aku memang udah gak bisa bakat di sini, tapi terus ketemu Miss waktu itu, Miss bilang kita juga sharing, terus Miss pernah bilang sama aku kalau kita punya kemampuan, satu kemampuan kita gak perlu lagi perbaikin kemampuan yang kita gak bisa, cukup kita perbaiki, cukup kita lebih baik aja dari satu kemampuan yang kita udah bisa. Dari situ aku merasa kayak wah ternyata gue tuh harusnya nulis, gue tuh harusnya nggak biarin dia buat jatuhin mimpi gue gitu, karena di dunia ini juga nggak ada yang bisa jatuhin mimpi kita kecuali kita biarin dia untuk jatuhin mimpi kita kan. Terus juga dari segi di support. sini ya dulu aku bilang kayaknya aku juga gak bisa bikin film, tapi di sini aku ngeliat aku berhasil wujudin itu. Aku berhasil wujudin film-filmnya. Ya emang aku pengen banget kayak yang aku pikir itu mustahil, apalagi gue gak punya duit. Gimana caranya mereka andelin gue, karena kan kebanyakan yang dipakai orang yang deket sama guru. Tapi di sini di sekolah ini siapapun yang punya bakat, nggak peduli lu nggak punya duit, nggak peduli bagaimana sih punya bakat, lu bisa tunjukin, lu bisa ikut dalam hal ini. Tabita, selama setahun ini perkembangan apa dari sisi atau perubahan apa dari sisi mindset kah, pengetahuan kah yang kamu dapat selama sekolah di Sentosa? Dari bakat, aku bisa ngebangin bakatku. Terus ya mindset juga, dan aku juga bisa nentuin mana value yang Mana yang baik? iya, mana yang baik, mana yang harus Nilai-nilai aku- gitu ya maksudnya? yang aku harus prioritaskan. Dan dapat hal banyak sih dari guru-guru di sini juga. Ada lagi yang mau ditambahin? Tabita? Mega? Bangga jadi siswa Sentosa. Dan dikembangkan lebih lagi, karena masih banyak anak-anak yang seperti kami. Kalau aku tambahan untuk kalian semua, kalian kalau emang gak cantik atau kalian gak punya duit, kayak kalian gak punya pinter dalam bidang NTK, IPA yang sering dibangga-banggain guru, kalian akan tetap kok jadi berguna jika kalian mau. Dan sebenarnya dunia juga gak butuh itu semua. Yang dunia butuh itu gimana cara lu ngerespon setiap masalah, Yes, ya. that's right. Gimana lu cara mau bangkit, karena kita nggak akan bisa ngerasain bangkit kalau kita belum jatuh. Yes. Itu aja. Intinya jadilah diri sendiri, Ya. tetapi lebih baik setiap hari. Iya, betul. Kita nggak akan bisa bahagia kalau kita membandingkan diri kita dengan diri orang lain. Ya. So, kita hanya orang biasa yang ingin menjadi lebih baik setiap hari.